Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Mawar. Apa itu Mawar? Mari awali waktu Anda dengan yang rohani. Ini adalah bagian yang keempat. Kita akan bicara tentang social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing ini adalah kondisi untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Maka digambarkanlah tentang istilah social distancing. Nah, pertanyaannya, apakah kita semua sudah menjaga jarak? Nah, pengalaman hari ini dengan semua keberadaan, kalau kita lihat situasi yang terjadi, semua orang mungkin sudah bosan di rumah. Dan dulu ketika awalnya mulai dari bulan April awal sampai dengan bulan Mei, begitu banyak orang sudah menjaga segala sesuatunya dengan situasi yang ada. Ketika mereka bertemu dengan orang, mereka takut. Ketika mereka pun berbicara dengan orang, mereka pun tidak mau berbicara dengan sembarangan. Karena apa? Takut tertular. Maka ada istilah social distancing di sana muncul. Nah, sekarang kalau kita mau kaitkan tentang social distancing ini, kita awali ketika peristiwa COVID-19 dimulai. Dari mulai bulan Maret sampai dengan ke April, banyak aturan yang harus kita buat. Kalau kita bicara tentang karantina, nah awal-awal ketika COVID-19 terjadi di Indonesia, semua hal harus kita jaga. Karena jangan sampai wabah ini menjadi semakin bertumbuh dan semakin besar dan akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, malah kematian yang harus kita hadapi. Dan bicara tentang karantina, ini adalah situasi yang membuat kita harus menjaga segala sesuatunya. Dan ini juga bagian dari social distancing karena dibatasi pertemuan dengan banyak orang. Maka kalau di Alkitab, apakah ada bicara tentang karantina? Kalau kita baca tentang karantina ini, kita bisa lihat di dalam Yesaya 26 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan katakan demikian. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ini menggambarkan tentang satu peristiwa ketika Tuhan menegur bangsa Israel. Karena bangsa Israel sulit sekali untuk bisa mengerti rencana Tuhan dan mengerti dan mengenal siapa Tuhan. Maka Tuhan hanya minta kepada Yesaya pada saat itu supaya mengajak semua umat untuk bersembunyi atau dikarantina. Mereka harus sembunyi di rumah-rumah dan mereka pun juga harus menahan diri. Bersembunyi sesaat saja. Guna apa? Untuk supaya amarah itu berlalu. Maka hari ini saya mau menggambarkan mungkin ini amarah Tuhan. Tetapi saya tidak bisa memprediksikan, bahkan juga ini menafsirkan dengan bebas bahwa ini Tuhan marah bagi orang Indonesia. Saya juga tidak bisa mengatakan hal itu. Tetapi dengan peristiwa hal ini kita belajar bahwa segala sesuatunya Tuhan bisa atur dalam hidup kita. Dan jangan kita berpikir bahwa manusia sudah hebat. Manusia bisa mengatur Tuhan. Tidak. Tetapi semua yang terjadi hari ini, mau seberapa hebatnya manusia hari ini, tidak ada artinya. Maka ketika kita bicara tentang social distancing, Tuhan hanya mau hari ini kita menghargai banyak orang. Kita menghargai waktu kita. Kita menghargai segala apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kalau kita sudah menghargai apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, maka kita akan mengerti kenapa Tuhan izinkan semua wabah pandemi dari COVID-19 ini terjadi. Supaya kita pun belajar untuk mengerti bahwa Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, saya juga mau mengajak bagi kita semua di dalam Amsal, kita akan buka di dalam kitab Amsal pasal yang ke-27. Amsal 27 ayatnya yang ke-12. Di sana mau digambarkan tentang bagaimana kehidupan seseorang ketika dia mengenal bagaimana caranya Tuhan untuk bicara bagi kita. Kenapa Tuhan izinkan hari ini semua kita seperti menjaga jarak. Kehidupan kita berinteraksi dengan orang dibatasi. Sehingga kalau kita mau belajar tentang firman Tuhan, kita mengerti dulu maksud dan juga apa rencana Tuhan. Di dalam Amsal 27 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Saya mau garis bawah ini dulu. Pertanyaannya, sudahkah kita bijak mengerti rencana Tuhan?
Ketika wabah ini terjadi, apakah kita pernah berkata, Tuhan, aku tahu bahwa hari ini malapetaka ini Tuhan punya maksud. Bahkan ketika kita harus berhadapan dengan keluarga atau saudara-saudara kita yang terkena dengan COVID-19. Apakah kita masih berpikir bahwa Tuhan itu kenapa kasih seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan kita menderita hari ini? Tuhan hanya mau bilang, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Maka Tuhan kasih hikmat sama kita. Ketika kita berhadapan dengan semua malapetaka yang terjadi hari ini, saya mau katakan, sudahkah kita bijak untuk menilai? Sudahkah kita bijak untuk menelaah secara positif dari semua yang terjadi hari ini? Tetapi kalau kita tahu apa yang terbaik, maka kita pun juga menjaga dan menahan diri dengan baik. Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal 27 ayat 12 ini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Kita beribadah dibatasi, bukan dalam arti kita takut, tapi kita harus bijak. Supaya jangan sampai kita semua mengalami satu sakit penyakit, malapetaka, dan akhirnya kita protes Tuhan. Tuhan sudah kasih kebijaksanaan yang sangat luar biasa bagi kita kalau kita kenal firman. Maka firman Tuhan katakan, kalau kamu menghadapi malapetaka, yang harus kamu lakukan adalah bijak untuk bertindak bersembunyi. Bukan karena takut, tapi supaya tidak mati konyol. Supaya kita pun tidak mengalami sakit penyakit ketika kita menderita, bahwa kita tanya, Tuhan kenapa seperti ini? Maka social distancing itu adalah satu sikap. Supaya kita pun juga bisa menjaga yang terbaik bagi kita. Karena apa? Kita hidup tidak sendiri. Kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, kita punya keluarga besar. Maka hari ini, mari kita telaah. Apakah kita bijak untuk melewati hari ini? Kalau pemerintah bilang, tahan dulu, jaga jarak dulu, jaga kesehatan, berarti itu adalah sikap untuk kita bijaksana. Maka bersabarlah dan jadilah bijak. Lalu dikatakan lagi di dalam Amsal 27 ayat 12 ini. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Siapa yang hari ini masih betah di rumah? Semua orang mungkin mengalami satu tingkat stres yang sangat tinggi. Tapi disinilah belajar. Mungkin hari ini yang sebagai anak-anak belajar di rumah, apa dampaknya bagi orang tua? Orang tua harus sabar. Sudah nggak tahu Bu Pendeta bagaimana menghadapi anak-anak. Karena anak-anak di rumah itu selalu udah buat saya bosan, capek. Hari ini belajarlah untuk menjadi bijak. Supaya lebih kenal siapa anak-anak kita. Hal yang kedua, mungkin dengan pasangan hidup. Dan membuat kita sudah seperti darah tinggi dan sepaneng. Tidak tahu apa yang harus dibuat, bahkan ketika kita bicara pun juga udah dengan tingkat tinggi dan bahkan membenci dan segala sesuatunya kita lakukan. Hari ini belajarlah jadi bijak. Punyalah pengalaman yang baik supaya engkau kenal bagaimana pasanganmu. Sudahkah engkau berdoa bagi pasanganmu? Dan mungkin hari ini ketika engkau menghadapi tantangan malapetaka seperti ini, pekerjaanmu harus terputus, bahkan penghasilanmu juga dikurangi. Tapi bisakah hari ini kita belajar mengandalkan Tuhan? Karena segala sesuatunya dari Tuhan. Bisakah kita mengucap syukur dengan situasi, kekurangan, bahkan keterbatasan yang ada? Bisakah kita andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia dan uang kita? Saya percaya hari ini bicara social distancing, Tuhan juga mau bicara lewat firman. Supaya kita siap dengan segala keberadaan yang ada. Tetapi Tuhan ingatkan, apa yang harus diperhatikan dengan kondisi social distancing hari ini? Jaga kesehatan. Jaga kehidupan kita yang terbaik bagi banyak orang, khususnya bagi keluarga. Jaga hati supaya tidak mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Lalu jaga sikap supaya tidak mencurigai orang terlalu berlebihan. Dan jaga yang keempat adalah jaga perkataan. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan, menyudutkan orang lain, bahkan membuat orang sakit hati. Dan hal yang berikutnya, yang keenam, kita harus menjaga langkah kita. Kalau tidak penting, jangan berjalan.
Meskipun sudah bosan di rumah, tapi tahan hati, tahan kaki. Kalau saya ditanya, Bu Pendeta pengen gak jalan-jalan? Pengen sekali. Tapi saya harus berhikmat. Saya pengen jalan-jalan jauh, keluar kota, ingin refreshing. Siapa sih yang gak mau? Tapi kalau kita gak menjadi orang yang tidak berpengalaman, kita akan celaka. Dan akhirnya kita pun tidak tahu apa yang harus kita buat. Kadangkala kita berpikir sudah kejadian baru kita melangkah. Baru kita sesali. Jangan ketika sudah melangkah, kita sesali, baru kita protes Tuhan. Itu salah. Padahal Tuhan kasih ingat, harus jaga segala sesuatunya. Supaya engkau pun juga menjadi berkat bagi banyak orang. Maka biar hari ini, apapun kondisimu, tetap jaga apa yang terbaik. Social distancing membuat kita belajar untuk mengerti orang lain dan menerima orang lain dengan apa adanya. Tetapi jangan menjadi orang yang takut dan khawatir. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan biarlah kebenaran firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami dengan penuh hikmat untuk menjaga kehidupan kami. Terima kasih untuk peristiwa hidup hari ini membuat kami belajar untuk mengerti bahwa hidup kami harus sungguh-sungguh dengan penuh hikmat, bijaksana, dan harus punya pengalaman hidup dengan Tuhan untuk kami boleh mengevaluasi semua perjalanan hidup kami hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami suka curiga sama orang. Ampuni kami kalau kami sering mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Ampuni kami kalau kami menjadi orang yang selalu bermusuhan dengan anak-anak, bahkan suami, bahkan istri, bahkan semua keluarga kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah hari ini dengan semua peristiwa yang terjadi membuat kami belajar untuk menghargai orang lain. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan jaga keluar masuk kami. Tuhan tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu. Dan kami percaya besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.